Halo semua, kali ini kita akan belajar materi persamaan garis lurus. Pada materi ini kita akan belajar spesifikasinya persamaan garis yang sejajar dengan garis lain dan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis lain. Jadi tujuan kita dalam video kali ini nanti kalian diharapkan bisa membedakan bagaimana cara mengerjakan jika diketahui persamaan garis yang sejajar dengan garis lain atau dengan tegak lurus dengan garis lain. Jadi untuk yang pertama, di sini ada 3 macam bentuk ya. Ada 3 macam bentuk. Yang pertama di sini ada persamaan garis yang melalui titik dan sejajar dengan suatu persamaan garis. Ya, di sini nomor ini 2 soal ini memiliki cara pengerjaan yang cukup sama, hanya saja yang membedakan ini sejajar, yang di sini tegak lurus. Oke, coba kita baca dulu soalnya. Untuk soal yang pertama, persamaan garis yang melalui titik negatif 3,6 dan sejajar dengan garis 4y min 3x sama dengan 5 adalah langkah pertama. Kalau ada soal seperti ini, kalian tentukan dulu gradien dari garis yang diketahui. Garis yang diketahui di sini kan 4y min 3x sama dengan 5. Nah, untuk menentukan gradien, kalau ada bentuk seperti ini, kita menggunakan cara rumus ya, dengan rumus. Ini sudah dibahas di video sebelumnya. Kalian boleh cek. Kalau ada bentuk seperti ini adalah bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Di mana A itu adalah koefisien dari variabel X, sedangkan B itu adalah koefisien dari variabel Y. Rumusnya untuk mencari gradien negatif A dibagi dengan B. Sedangkan A-nya berapa? A-nya itu adalah koefisien dari variabel X. Koefisien dari variabel X itu adalah negatif 3, koefisien dari variabel Y adalah 4. Sehingga kalau A-nya adalah negatif 3, berarti kalian langsung substitusikan. Menghasilkan negatif dari A-nya berapa? Negatif 3. Sehingga negatif dikali negatif 3 dibagi dengan B. B-nya berapa? B-nya 4. Oke, sehingga menghasilkan negatif kali negatif positif ya, 3/4. Sehingga ketemu gradiennya adalah 3/4. Langkah pertama itu kalian wajib menentukan gradien. Langkah yang kedua, kalian langsung substitusikan ke dalam rumus yang kemarin di video sebelumnya. Kalian boleh cek di video sebelumnya. Karena di sini yang diketahui adalah suatu titik, jadi kalian langsung substitusikan menggunakan rumus ini. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, di video sebelumnya kalian sudah menyimak ya bahwa X1 itu negatif 3, Y1 itu adalah 6. Sehingga ini Y1-nya berapa tadi? Y1-nya 6 ya, kalian substitusikan. M-nya kalian menggunakan M yang 3/4. Kenapa menggunakan M yang itu? Karena dia sejajar. Berarti kalau sejajar, kata kuncinya ini sejajar. Kalau dia sejajar, berarti M1 dengan M2 itu sama. Karena M1-nya 3/4, sehingga M2-nya juga sama, yaitu 3/4. Kalian langsung masukkan 3/4 ke sini. Kemudian X kalian tulis lagi. X1 kalian substitusikan dengan negatif 3. Sudah, sampai di sini kalian boleh menyederhanakan.
Nah, dari bentuk ini kalian sederhanakan ke sini. Y min 6, kalian tulis lagi, Y min 6 sama dengan 3/4 X dikurangi 3/4 dikalikan X. Negatif ketemu negatif jadi positif ya, positif 3. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, setelah mengetahui bentuknya seperti ini, kalian cek pilihan gandanya. Nah, pilihan gandanya seperti itu, variabel koefisien dari Y-nya semuanya itu 4. Sedangkan persamaan kalian ini, variabel Y-nya memiliki koefisien 1. Untuk itu, di sini kan bentuknya dalam bentuk pecahan seperti ini. Kalian usahakan M-nya ini nanti menghasilkan tidak dalam bentuk pecahan. Sehingga kalian kalikan semua dengan 4. Ya, dikali dengan 4 semua agar penyebutnya hilang. Oke, setelah semuanya dikalikan 4, berarti semua komponennya kalian kalikan 4 ya. Y-nya kalian kalikan 4, berarti Y dikali 4 berapa? 4Y ya. Kemudian 6 juga dikalikan dengan 4, berarti 6 dikali 4, negatif 6 kali 4, negatif 24. Kemudian untuk yang ruas sebelah kanan, di sini kan berarti 3/4 dikali X plus 3 dikali 4. Nah, di sini kalau sebelah kanannya kalian kali 4, hilangkan saja penyebut 4, sehingga menghasilkan 3 dikali X plus 3. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi penyebut 4-nya hilang, karena sudah dikalikan dengan 4. Kemudian kalian kalau sudah sampai sini, kalian menggunakan bentuk aljabar biasa ya. 4Y min 24, kemudian ini pakai pelangi, 3 dikalikan X, 3 juga dikalikan dengan 3. Sehingga 3 dikalikan X, 3X, 3 kali 3, 9. Nah, sampai di sini, kalian operasikan lagi. Nah, coba lihat pilihan gandanya terlebih dahulu. Pilihan gandanya di sini pengennya 4Y-nya ada di depan atau 4Y-nya ada di ruas kiri. Sehingga kalian pindahkan 24 ke ruas kanan. Sehingga menghasilkan 4Y sama dengan 3X plus 9 ditambah 24. Agar 24-nya hilang di kiri, berarti harus ditambahkan 24 di kanan. Oke, sampai di sini kalian operasikan lagi, berarti 4Y sama dengan 3X, 9 ditambah 24. Berapa? 9 tambah 24? 33. Sehingga jawabannya adalah suatu persamaan yang yang sejajar dengan suatu garis. Ini adalah jawabannya 4Y sama dengan 3X plus 33. Coba kita cek, ini pilihan ganda yang mana yang sesuai? Yang A, B, C, atau D? Yang cocok adalah pilihan yang A. Sehingga jawabannya yang benar adalah A. Oke, untuk yang nomor 2, ini yang tadi nomor 1, kemudian yang ini nomor 2. Untuk yang nomor 2, ini cara menjawabnya sama. Jadi, langkah yang pertama kalian harus menentukan gradiennya dulu. Kemudian langkah yang kedua, kalian menentukan dengan menggunakan menentukan persamaan garisnya menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M. Ini pakai M2 ya, M X min X1. Nah, bedanya kalau yang nomor 1 adalah sejajar, yang nomor 2 ini adalah tegak lurus. Kalau tegak lurus, untuk mencari gradien M2-nya berarti menggunakan rumus ini. Jadi kita langsung ke yang nomor 2 ya, untuk menentukan M2 saja.
Kemudian nanti kalian bisa melanjutkan ke step yang kedua. Jadi step yang pertama kalian menentukan M1 dulu. Nah, untuk menentukan M1-nya, tadi caranya sama ya dengan yang nomor 1. Untuk menentukan M1-nya berarti menggunakan rumus negatif A dibagi dengan B. Negatif A-nya berapa? A-nya di sini negatif 6 ya. Berarti negatif dari negatif 6 dibagi dengan B. B-nya 4. Sehingga negatif ketemu negatif jadi positif ya. Berarti 6/4. 6/4 kalau disederhanakan menjadi 3/2. Sehingga M1 sama dengan 3/2. Nah, kalau tegak lurus berarti rumusnya adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Ini rumusnya. Sehingga untuk mencari M2-nya, kalian harus seperti ini, menulis M1-nya 3/2 dikali M2 sama dengan negatif 1. Sehingga M2-nya sama dengan kebalikan dari 3/2. Berarti berapa? Negatif 2/3. Sehingga ketemu M2-nya adalah negatif 2/3. Nih, M2-nya ini negatif 2/3. Nah, untuk step yang kedua, kalian lanjutkan dengan cara yang seperti yang nomor 1. Dengan ini X1, X1-nya 4, Y1-nya negatif 3. Caranya sama persis. Oke, nanti selamat mencoba untuk yang nomor 2. Oke, ini yang nomor 3 dan nomor 4. Kita bahas yang nomor 4. Karena yang nomor 3 ini sejajar. Kalau sejajar, kata kuncinya berarti M1 sama dengan M2. Ini wajib dipegang prinsipnya bahwa M1 sama dengan M2. Kalau tegak lurus, ini sejajar. Kalau tegak lurus, M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nih. Untuk yang nomor 4 ya, di sini kalau perbedaannya dengan nomor 1 dan nomor 2, tadi yang diketahui adalah persamaan garisnya. Nah, untuk yang sekarang yang diketahui itu berbeda, yaitu yang diketahui gradiennya. Nah, ini gradien yang sudah diketahui. Kalau yang diketahui adalah gradien, ini sebenarnya lebih mudah daripada yang diketahui adalah persamaan garisnya. Kalau yang diketahui sudah gradien, berarti kalian tinggal memasukkan saja dan menganalisisnya. Karena dia ini yang nomor 3 ini sejajar, dengan kalau catatan M1 sama dengan M2 atau gradien yang satu dengan gradien garis kedua itu sama. Sedangkan gradiennya sudah kalian tahu, gradiennya itu 1/3. Sehingga kalau M1-nya saja sudah 1/3, sedangkan M1 sama dengan M2, sehingga M2-nya juga 1/3. Ya. M1 sama dengan M2. M1-nya 1/3, sehingga M2-nya juga 1/3. Untuk yang nomor 4, kita cari gradiennya yang kedua ya. Kalau gradien yang pertama saja negatif 2/3, kalian harus menentukan M2-nya. Ini cara mudahnya ya. Tipsnya. Ini tips mudah. Bagaimana cara menentukan M2 apabila diketahui tegak lurus ya. Kalau di M1-nya itu negatif 2/3, maka M2-nya itu kalian balik saja menjadi 3/2. Karena M1-nya ini negatif, berarti M2-nya positif. Nih, tipsnya ya. Kalau ini negatif, berarti M2-nya positif. Begitu sebaliknya. Kalau dia positif, pasti M2-nya negatif. Tinggal dibalik saja. Misalkan lagi,
M1-nya itu di sini M1 ya. Ini M1, yang ini M2. Ini. Nah, saat M1-nya itu misalkan 1/4, maka M2-nya berapa? Kalian balik saja menjadi 4/1. Karena M1-nya positif, berarti M2-nya harus negatif. Sudah, negatif 4/1 sama dengan negatif 4. Mudah ya? Coba lagi. Kalau di sini M1-nya 3/2, maka M2-nya berapa? Kalian langsung balik saja menjadi 2/3. Karena M1-nya positif, jadi M2-nya negatif. Sudah, seperti itu. Sehingga kalau di sini M1-nya, ini yang nomor 4, M1-nya sama dengan negatif 2/3, maka M2-nya berapa? M2-nya langsung saja kalian balik, kalau 2/3 menjadi 3/2. Karena di M1-nya negatif, M2-nya positif. Sudah, ketemu M2-nya sama dengan positif 3/2. Karena yang diketahui melalui sebuah titik, langsung saja kalian masukkan ke dalam rumus yang tadi, yaitu Y min Y1 sama dengan M2 dikali dengan X min X1. Selesai. Caranya sama dengan yang nomor 1. Mudah ya? Jadi pada intinya kalian harus menguasai bagaimana caranya menentukan persamaan garis dengan berbagai macam yang diketahui. Kalian boleh cek di video sebelumnya, sudah semuanya dibahas. Kemudian untuk yang nomor ini, yang nomor 5 dan nomor 6, ini yang nomor 5, yang ini yang nomor 6, ini kalau bentuknya seperti ini. Jadi ada suatu persamaan garis, ada suatu garis yang melalui 4,6 dan sejajar dengan garis yang melalui 2 titik. Nah, berarti ini ada 2 titik ini dan titik ini. Kemudian ada garis lain yang sejajar yang melalui titik ini. Nah, begitu juga yang nomor 6. Sama ya. Yang nomor 6 ini ada 2 titik, kemudian ada titik lain yang melalui garis. Sama ya. Untuk yang titik yang warna merah ini, yang saya lingkarin merah, ini kalian namai X1, Y1. Kemudian yang ini juga X1, Y1. Kemudian yang 2 titik, ini kalian gunakan untuk mencari gradien. Untuk mencari gradien M1. Ini juga M1. Nah, bagaimana cara mencari gradien jika diketahui 2 titik? Kalian sudah belajar di video sebelumnya. Silahkan kalian belajar. Setelah kalian menentukan M1 dan M2-nya, kalian harus mencari tahu kata kuncinya. Di sini ada sejajar, di sini juga sejajar. Nah, kalau sejajar, berarti M1 sama dengan M2. Nah, kalau sudah ketemu M2-nya, kalian lanjutkan menggunakan rumus yang tadi juga, yang ini. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, sudah. Kalau sudah menggunakan rumus-rumus ini, kalian langsung jabarkan saja menggunakan aljabar biasa. Selesai. Begitu cara menganalisis soal persamaan garis lurus. Jadi langkah yang pertama untuk mengerjakan soal-soal tipe seperti ini, langkah pertama tentukan M1 dulu. Jadi kesimpulannya ya, langsung saya kesimpulan. Langkah pertama kesimpulannya, tentukan gradiennya dulu, M1. Langkah yang kedua, tentukan M2-nya. Apakah sejajar atau tegak lurus? Kalau sejajar,
berarti M1 sama dengan M2. Kalau tegak lurus, berarti M1 kalau dikali dengan M2 sama dengan negatif 1. Sudah kita bahas ya. Kemudian langkah yang ketiga, tentukan PGL-nya. Tentukan PGL-nya. PGL-nya itu berapa? Bagaimana? Kalau yang diketahui seperti yang tadi melalui suatu titik, berarti menggunakan rumus saya ulangi lagi. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, ini pakai M2 semua ya, karena kita menggunakan garis yang kedua atau gradien yang kedua. Ini wajib pakai M2. Nah, PGL tadi kemarin sudah dibahas ya. Macam-macam rumus untuk menentukan persamaan garis. Ada yang seperti ini, Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan M2 X min X1. Oh, maaf ya, ini salah, bukan M2, ini langsung X min X1 dibagi dengan X2 min X1. Ini adalah rumus lain jika diketahui dua titik. Oke, saya ulangi lagi kesimpulannya. Untuk menentukan jawaban dari soal-soal yang di atas, tentukan dulu M1-nya. Kemudian yang nomor 2 tentukan M2-nya. Yang ketiga tentukan persamaan garisnya. Menggunakan Y min Y1 sama dengan M2 dikali X min X1. Sudah selesai. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa follow sosial media kita lainnya. See you!